بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Baik, Ustaz dihitung mundur. Bismillah. أمن هذا الذي هو جند لكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ينصر warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, tiada henti atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi nikmat kita bisa terus kecenderungan hati kita menerima hidayah dengan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Wabil khusus kita sudah melaksanakan ibadah sholat subuh tadi dan akan dilanjutkan seperti biasa kajian MG pagi di setiap pada subuh. Dan Senin spesial kajian fikih, seperti saya sampaikan bahwa kita akan melanjutkan kajian tentang haji ya, di mana kita sudah berada di bulan-bulan haji. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, haji itu ada pada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah, dan kita berada di bulan Dzulqa'dah, insya Allah menyongsong bulan Dzulhijjah beberapa pekan ke depan, sehingga mudah-mudahan bekal kita tentang haji memantapkan Bapak Ibu yang sudah berniat untuk haji dan juga menjadi bekal untuk siapapun yang menginginkan diundang oleh Allah ke Baitullah. Sedikit saya ulang bahwa penyebab kita bisa berangkat haji hanya satu, karena undangan Allah. Dan undangan Allah itu adalah sesuatu yang rahasia, kecuali Allah yang mengundangnya. Maka untuk memantaskan kita menjadi hamba Allah yang diundang oleh Allah ke rumahnya, memantaskan kita termasuk kepada kategori yang istita'ah mampu, yaitu mampu ilmunya. Sehingga kita mempelajari ilmunya, tentu membuat kapanpun kita diundang oleh Allah, kita sudah siap. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang ditentukan oleh Allah dan Rasul yang secara terlihat, maka tugas kita pun secara syariat harus melengkapi ilmunya agar yang kita lakukan tidak salah. Ingat bahwa amal ibadah kita itu akan diterima ketika memenuhi dua hal, akhlasuhu wa aswabuhu, ikhlas karena Allah dan cocok sebagaimana contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kajian haji seri kedua ini saya akan membahas tentang mengenal 3 jenis haji dan cara pelaksanaannya. Jadi alhamdulillah sebagian jemaah haji Indonesia tahun ini sudah mulai berangkat ya. Rata-rata karena masih agak tenggang waktu ke bulan Zulhijjah, rata-rata sudah menuju ke Madinah. Kalau yang reguler gelombang 1 masih aliran gelombang 1 ini semuanya akan tiba di Madinah. Yang haji khusus juga demikian, termasuk dari KBIH Darut Tauhid, dari MQ Travel. Alhamdulillah guru kita AA dan juga jemaah MQ Travel juga sudah sampai di kota Madinah. Nanti akan melaksanakan ibadah ziarah beramal soleh dengan aktivitas di kota Madinah, lalu akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan hajinya. Nah, tentu saja kita
perlu mengenal ada jenis haji atau macam-macam haji ya, bisa disebut jenis-jenis haji atau macam-macam haji ini, dan juga bagaimana cara pelaksanaannya dan perbedaannya tentu dari ketiga jenis ini. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Ya, kalau yang tersisa minggu lalu pertanyaan dan cukup waktunya juga, insya Allah bisa kita bahas sama-sama. Ya, baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, izin saya share screen. Nah, judulnya adalah mengenal jenis haji dan tata cara pelaksanaannya. Ketiga jenis itu sebenarnya ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau muttafaq alaih pada hadis berikut ini. Ya, hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amma hajjatil wada. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amma hajjatil wada. Kami keluar bersama Rasulullah pada tahun haji wada, ya, atau pada saat haji wada. Kita mengenal dan mengetahui secara sejarah Rasulullah itu melaksanakan haji satu kali, yaitu disebut dengan haji wada. Tapi umroh Rasulullah melakukan 3 atau 4 kali, ada 2 riwayat ya, 4 kali mungkin ya yang paling apa ya, yang paling banyak. Tetapi hajinya satu kali. Kenapa disebut haji wada? Karena Rasulullah SAW melaksanakan haji ya tentunya di bulan Zulhijjah, dan kemudian Rasul wafat di bulan berikutnya di bulan Rabiul Awal ya. Jadi ada jeda beberapa bulan dari Rasul wafat itu, tapi tidak sampai kepada haji berikutnya, sehingga disebut dengan haji wada atau haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah. Paminna man ahla bi umratan, dan di antara kami ada yang berihram untuk umrah. Ahla itu berihlal atau berniat gitu ya. Faminna min man ahalla bi umratin. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah. Itu satu golongan. Faminna man ahalla bi hajjin wa umratin. Di antara kami juga ada yang berniat berihram untuk haji dan umrah. Nah, ini satu golongan lagi, gitu ya, satu kelompok lagi. Wa minaman ahalla bihajjin, dan di antara kami juga ada yang berihlal atau berniat untuk haji saja. Nah, itu ya, jadi 3 golongan ini nanti akan kita, atau tiga kelompok ini akan kita bahas sebagai 3 jenis haji yang disyariatkan gitu ya. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji fa amma man ahalla bil umrah fa halla wa amma man ahalla bil haji au jamal haji wal umrah falam yahillu hatta kana yauman nahar. Wa ahalla Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram, berniat bil haji untuk haji. Fa amma man ahalla bil umrah fa halla, barang siapa yang ingin berniat untuk umroh maka tahalul dia, setelah umrohnya tahalul. Wa amma man ahalla bihajjin, dan siapa yang berniat untuk berhaji, au jam'al hajj wal umrah, atau menggabungkan antara haji dan umrah, falam yahillu hatta kana yauman har, maka dia tidak bertahalul sampai hari penyembelihan. Muttafaq alaih, riwayat muttafaq alaih. Hadis ini menjadi dasar ada 3 jenis haji tadi ya. Satu di sini disebutkan paminna man ahalla bil umrah. Satu jenis, satu kelompok di antara Rasulullah, ada sahabat yang melaksanakan niat berihlal untuk umrah. Wa minna man ahalla bi haji wal umrah. Yang kedua ada yang berniat untuk haji dan umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin, dan yang ketiga ada yang berniat untuk haji saja. Begitu ya, ini kemudian menjadi istilah 3 jenis haji. Kita akan bahas 3 jenis ini satu persatu. Nah, jadi ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW itu terdiri dari 3 macam. Jadi berdasarkan hadis tadi, ada yang ahalla bil umrah wal hajj, wa ahalla bil umrah bil hajj. Ada yang niatnya umrah, ada yang niatnya haji dan umrah dan niatnya haji saja. Maka
disimpulkan kepada 3 jenis atau 3 macam haji, gitu ya. Ketiga macam itu apa saja kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang disebut dengan haji ifrad. Ifrad adalah haji yang umrohnya dilakukan setelah pelaksanaan haji selesai, ya, setelah pelaksanaan hajinya selesai. Dengan kata lain, pelaksanaan haji mendahulukan haji dan mengakhirkan umroh. Nah, sekali lagi, jadi ifrad itu seseorang yang melakukan umrohnya itu dilakukan setelah haji. Jadi kalau kembali ke hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim diterima dari Aisyah, Aisyah menyebutkan ahalla bil hajj. Ada orang yang berihlal atau berniat berumroh untuk haji. Inilah haji ifrad, gitu ya. Niatnya untuk haji saja. Dalam haji ifrad tidak terkena kewajiban membayar dam. Ya, ini ada nanti istilah dam. Saya satu saat akan bahas tentang dam. Tapi istilah dam itu ada istilah dam nusuk, ada dam isa'ah. Dam nusuk adalah dam program atau dam macam haji yang dipilih. Nah, khusus untuk ifrad itu tidak ada dam, gitu ya. Dam atau tidak ada denda dam itu eh, jenis dam nusuk, kecuali ada pelanggaran atau pelanggaran disebut dengan dam isa'ah. Misalkan ketika berihram memakai wangian, ketika berihram bapak-bapak memakai pakaian biasa, ketika berihram mencabut tanaman di tanah haram, itu termasuk nanti larangan ihram. Jadi sekali lagi bab larangan nanti kita bahas di waktunya nanti. Intinya orang yang mengambil program ifrad maka tidak terkena dam. Nah, saya rinci sebagai berikut tentang ifrod ini. Kata ifrod itu bentuk masdar dari akal kata afroda yang bermakna menjadikan sesuatu itu sendiri. Nah, kita sering mendengar istilah fardun, ya, salat apa atau munfarid, gitu ya. Orang yang melakukan sendiri. Ada yang salatnya munfarid. Lawan munfarid adalah berjamaah. Munfarid artinya sendiri, gitu ya. Jadi kata afroda itu atau ifrod, masdar dari kata afroda yufridu, ifrodan artinya sendiri atau tersendiri atau sendirian, ya. Maksudnya bagaimana memisahkan antara haji dan umroh itu sendiri-sendiri. Dalam istilah ibadah haji, ifrod berarti memisahkan antara ibadah haji dan ibadah umroh, sehingga ibadah haji yang dikerjakan tidak tercampur atau bersama dengan umrohnya. Jadi niatnya niat haji saja. Dan bagaimana apakah ada umrohnya? Kalau mau umroh bisa setelah hajinya selesai. Tapi kalaupun tidak umroh, dia sudah berhaji. Nah, itu untuk ifrad, ya. Sederhananya adalah orang yang berhaji dengan cara ifrad adalah orang yang hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa umroh. Jadi tidak digabung di dalamnya umroh dengan hajinya. Sehingga di musim haji ini, ya, dia kemudian nanti udah dekat melaksanaan haji, dia berhaji dari mulai tanggal 8, kemudian dia berniatnya hanya untuk haji. Ketika sudah selesai, jadi bisa saja seorang yang melakukan ibadah haji ifrad ini kan berumroh, bisa. Namun dilakukan setelah rangkaian haji selesai. Berarti setelah nafar awal atau setelah nafar tsani, setelah tanggal 13 Zulhijjah ke sana dia akan umroh, dia silakan umroh dan terpisah antara umroh dan hajinya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu, ya, dan sepemahaman saya dari Indonesia agak jarang atau mungkin hampir tidak ada mengambil program ini. Kenapa? Karena berat, gitu ya, dari datang, kemudian datang itu udah langsung hajian, tidak ada aktivitas lain, gitu ya. Apalagi dari Indonesia, tentu saja melalui mikot dan harus berniat di mikot, kemudian langsung melaksanakan ibadah haji. Nah, sementara para jamaah haji Indonesia itu rata-rata datang jauh sebelum pelaksanaan hajinya. Ya, 8 Zulhijjahnya masih jauh nih. 8 Zulhijjahnya di awal bulan Juni nanti, ya. 8 Zulhijjahnya kalau tidak salah sekitar tanggal 4 Juni. Sementara sekarang masih bulan Mei. Masih pertengahan bulan Mei, gitu ya. Sehingga agak lama tuh ke hajinya tentunya, sehingga rata-rata orang Indonesia mungkin hampir tidak ada yang memilih program ini. Tapi bagi mereka yang orang Mekah, bagi mereka yang
orang Arab Saudi yang mungkin berangkat ke Mekah tidak terlalu jauh, atau mungkin bisa ditempuh dengan kendaraan seperti orang Madinah, hanya perlu beberapa jam untuk sampai ke Mekah, maka bisa mengambil program ini. Dia datang untuk sekedar berhaji saja. Adapun ketika ingin umroh, setelah hajinya selesai, dia bisa melakukan umrohnya. Nah, demikian model pertama Bapak Ibu. Ya, yang kedua ada yang disebut dengan haji kiron. Ya, kiron. Apa yang dimaksud dengan kiron? Haji kiron adalah ibadah umroh dan haji yang dilaksanakan bersamaan pada musim haji tanpa dipisah di antara keduanya dengan tahalul. Kalau merujuk kepada hadis Aisyah tadi, Aisyah mengatakan wa ahallana haji wa ahallana haji wal umrah. Di antara kami ada yang berihlal atau berniat berihram untuk haji dan umrah. Nah, bagi yang akan menggabung keduanya, fala yahillu, maka dia tidak bertahalul dulu, ya. Artinya tanpa ada pemisah antara haji dan umrohnya bersama-sama tanpa dipisah antara keduanya. Dan haji kiron diwajibkan menyembelih hewan sebagai dam nusuk atau dam program dan pilihan jenis haji. Ya, jenis haji ini Rasulullah SAW menganjurkan untuk membayar dam. Begitu ya. Sebut dengan dam nusuk, bukan karena pelanggaran. Nanti kalau ada pelanggaran larangan ihram, ada pelanggaran yang itu wajib hajinya, maka tetap membayar dam lagi ya. Itu maksudnya dam isaah, dam pelanggaran. Kalau ini dam nusuk, tidak ada pelanggaran terhadap kewajiban dalam hajinya, tetapi dia terkena dam karena mengambil programnya. Begitu ya. Nah, kata kiron itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti menggabungkan. Ya, dalam konteks ini jemaah yang memilih haji kiron akan melakukan umroh terlebih dahulu sampai tawaf sa'i dan terus tanpa membuka ihramnya hingga hari-hari haji itu tiba. Jadi sampai pelaksanaan hajinya. Kalau misalkan contoh ada Bapak Ibu yang berangkat dari tanah air hari ini langsung berniat umroh, digabungkan niatnya dengan haji. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan atau hajjan wa umratan, boleh ya. Niat haji dan umroh, maka kemudian umroh, tawaf, sa'i dan tanpa tahalul dia tetap berihram sampai nunggu tanggal 8. Bayangkan ya kalau berangkatnya dari hari ini sampai nunggu 8 Zulhijjah atau kurang lebih 4 Juni. Sekarang baru tanggal 19 Mei, bisa dibayangkan berapa hari, berapa pekan, berpekan-pekan untuk tidak melepas ihram. Makanya memang juga jenis haji ini agak jarang atau sangat jarang dipilih oleh jemaah haji Indonesia atau jemaah haji negara manapun yang datang dari luar Saudi. Mungkin kalau orang Saudinya sendiri sangat mungkin melakukan ini, gitu ya. Dia tanggal 7 datang ke 7 Zulhijjah datang ke Mekah, dia umroh tanggal 8-nya langsung niat lagi untuk haji sampai selesai. Bisa program ini ya. Nah, perlu pada waktunya jemaah yang melaksanakan haji kiron ini tidak perlu membatalkan ihram setelah umroh. Jadi nyambung nih, ihramnya nggak dibuka, tidak tahalul setelah umrohnya sampai dia melaksanakan ibadah hajinya. Meneruskan ihram sampai rangkaian haji selesai. Berarti nanti kalau sudah boleh tahalul setelah dalam pelaksanaan hajinya, paling tidak bisa tahalul awal setelah melontar jumroh akobah atau setelah tawaf ifadah, maka dia bisa membuka ihramnya. Tapi belum sampai pelaksanaan hajinya, dia tetap berihram. Jadi perbedaan utama dari haji kiron dengan jenis haji lainnya, dengan ifrad dan tamattu itu adalah dari tidak melepas ihram setelah menyelesaikan umrah hingga selesai rangkaian hajinya itu beres. Itu ya, ini yang menjadi perbedaan mendasar untuk istilah haji kiron dibanding yang lain. Haji kiron menawarkan cara yang lebih ringkas bagi jemaah yang ingin menggabungkan dua ibadah besar tersebut dalam satu kesempatan. Jadi dia umroh dan hajinya dalam satu waktu. Jadi dia tadi umrohnya dari tanggal 7 misalkan tanpa melepas ihram, tanggal 8-nya lanjut untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu.
Nah, ini yang dimaksud dengan haji kiron. Yang ketiga, ada yang disebut dengan haji tamatu. Ya, haji tamatu ialah ibadah umroh dan haji yang dikerjakan sama-sama di musim haji dan di antara keduanya dipisah dengan tahalul. Gitu ya. Ini yang disebut dengan tamatu. Dalam haji tamatu sama seperti haji kiron diwajibkan menyembelih hewan sebagai dam nusuk atau dam karena program atau karena jenis haji yang dipilihnya. Mayoritas jamaah haji Indonesia, ini sekali lagi kalau kita bicara kita sebagai orang Indonesia, dan mungkin mayoritas di dunia, karena yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji tidak hanya orang-orang Arab Saudi atau mungkin juga orang-orang wilayah sekitar Arab Saudi. Mungkin bisa juga sekitar Arab Saudi mereka bisa mengambil ifrad, bisa mengambil kiron karena perjalanan mereka ke Arab Saudi ada yang bisa ditempuh dengan 12 jam misalkan, ada yang bisa ditempuh dengan 1 hari 1 malam. Sangat mungkin menjaga ihram tetap dalam waktu 1-2 hari maksimal. Tapi kalau yang kita berangkat dari Indonesia dengan perjalanan ini saja sudah berjam-jam di pesawat, kemudian berhari-hari menunggu sampai 8 Zulhijjahnya, maka lebih nyaman itu mengambil program tamatu. Dalam hal ini ada konsekuensi tamatu yaitu menyembelih hewan dam. Ya. Mayoritas jemaah haji Indonesia mengambil program haji tamatu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kemudian setelah umrohnya selesai, menunggu sampai pelaksanaan haji, melaksanakan haji dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Secara bahasa, tamattu berasal dari kata tamattu'a atau tamatta'a atau tamattu'. Itu ya. Apa artinya? Bersenang-senang. Ya, istimta itu bersenang-senang. Maksudnya adalah karena setelah orang melaksanakan ibadah umroh, jamaah haji tamatu dapat bersenang-senang di Mekah selama beberapa hari sebelum melaksanakan ibadah haji. Bisa ziarah, bisa memperbanyak ibadah, belanja dan sebagainya boleh ya. Kapan dari mereka datang ke Mekah sampai menunggu tanggal 8. Ya contoh misalkan sekarang contoh sebut misalkan ada yang langsung ke Mekah. Biasanya kalau haji reguler gelombang 2 itu langsung ke Mekah, gelombang 1 ke Madinah dulu. Ada juga misalkan haji khusus sama dia ngambil programnya dari travelnya langsung saja ke Mekah. Nanti setelah rangkaian ibadah selesai baru berziarah ke Madinah. Nah, langsung ke Mekah ini adalah langsung melaksanakan umroh. Ya, jadi baik yang dari tanah air langsung ke Mekah melalui Bandara Jeddah misalkan, mikotnya di pesawat ketika melewati Yalamlam atau Konol Malajil, atau yang dari Madinah ketika melewati Bir Ali mikotnya, kemudian ke Madinah sudah berihram untuk apa? Untuk melaksanakan umroh. Belum haji karena terpisah umroh dan hajinya, ya. Nah, maka disebut bersenang-senang karena tadi ada proses di mana dia bisa bertahalul, bisa memakai pakaian biasa lagi, baru kemudian melaksanakan ibadah hajinya. Hadisnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li mu'tamirin an yahilla hatta yahilla al-hajj fa in ahadun halal falyarji' ila mahrimi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, jadi didoakan keduanya Abbas dan Ibnu Abbas ya. An Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini namanya adalah Abdullah bin Abbas, lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, seorang sahabat, adapun ayahnya juga sahabat. Ya, sehingga ayah dan anak ini sahabat, kedua-duanya bersama Rasulullah SAW, sejaman dengan Rasulullah, dan banyak meriwayatkan hadis, terutama Ibnu Abbas, sehingga didoakan dua-duanya ya, radhiyallahu anhuma. Qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, la yahilu li mu'tamirin an yahilla hatta yahillal hajj. Tidak halal bagi seorang yang melaksanakan umroh untuk bertahalul ayyahilla hatta yahillal hajj, sebelum tahalulnya orang-orang yang haji. Fa in ahadun halla falyartaji ila mahramihi. Jika seorang dari mereka itu bertahalul, maka hendaklah ia kembali ke ihramnya. Ya.
falyarji ila muhramihi. Dia kembali kepada ihramnya. Artinya setelah dia tahallul umrohnya, nanti dia ihram lagi untuk ihram haji. Ya, itu yang dimaksud dengan fa'in ahadun halla falyarji ila muhramihi. Apabila dia uh, jika salah orang di antara mereka bertahlul, maka hendaklah dia kembali untuk ihram. Jadi ihramnya nanti tanggal 8 kembali berihram untuk ihram hajinya. Begitu. Itulah haji tamattu. Tata cara pelaksanaan haji tamattu, karena ini yang banyak diambil oleh jemaah haji Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Mungkin yang datang dari Amerika, datang dari Eropa, datang dari negara-negara lain, dari Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, termasuk Cina, dan semua negara yang di luar Arab Saudi yang jauh, bahkan min kulli fajjin amik, dari berbagai negeri, maka mengambil program tamattu. Tata caranya secara umum bisa dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap umroh dan tahap haji. Ini tahap pertama, tahap umroh, ihram dari mikot yang ditentukan. Kalau jemaah haji Indonesia, ketika dia langsung ke Mekah, maka dia akan ihram di pesawat ketika melalui salah satu tempat ihram. Biasanya yang dilewati adalah Yalamlam atau Kornul Manazil, salah satunya ya. Setahu saya misalkan kalau pesawat Saudi Airlines banyaknya lewat Yalamlam. Kalau Garuda kadang melewat garis mikot Kornul Manazil, dan biasanya diinformasikan di pesawat pun sebelum melalui garis mikot itu. Maka jamaah sudah berihram, lalu kemudian melaksanakan niat atau ihlal niat labbaik Allahumma umratan ya di pesawat ketika melalui mikot itu. Itu bagi yang berangkat melalui Mekah langsung. Tetapi ada yang atau melalui Jeddah menuju ke Mekah langsung. Ada yang gelombang 1 seperti hari ini sudah di Madinah, maka nanti ketika ke Mekah melalui mikot Bir Ali, di Bir Ali mereka mikot di satu tempat yang ditentukan, lalu lanjut menuju ke Mekah menyempurnakan rangkaian ibadah umroh, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul. Setelah tahallul melepas ihram. Nunggu sampai tanggal 8. Contoh lagi, masuk ke Mekahnya tanggal 1 Zulhijjah. Maka ketika masuk ke Mekah tanggal 1 Zulhijjah, dia melaksanakan umroh, lalu menunggu tanggal 8. Nah, menunggu ini apa yang dilakukan? Dia boleh lagi memakai pakaian biasa, memakai wangian, memperbanyak ibadah. Termasuk, mohon maaf, boleh berhubungan suami istri ya, karena memang tidak berihram, begitu ya, tidak sedang berihram. Tunggu sampai tanggal 8. Nanti tanggal 8 Zulhijjah mulailah tahapan hajinya. Maka ihramnya dari mana? Dari Mekah. Mekahnya di mana? Tergantung tinggal di mana ya. Karena kan di Mekah ini asrama hajinya ataupun maktabnya ataupun hotel transitnya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang di daerah Nuzha, ada di daerah Misfala, ada yang di daerah Jarwal, ada di Shisha, ada yang di Ajiziyah dan seterusnya. Karena itu wilayah Mekah, maka mikotlah dari tempat tinggalnya tadi di Mekah ya, baru mulai tanggal 8 Zulhijjah. Lalu menyempurnakan rangkaian ibadah haji. Tanggal 9-nya ada wukuf di Arafah, malamnya mabit di Musdalifah, kemudian tanggal 10-nya melempar jumrah Aqobah, dilanjut dengan tawaf ifadah, sampai kemudian selesai tahallul, nanti mau pulang ada tawaf wada, itu udah selesai semua rangkaiannya. Gitu ya. Ini cara yang haji tamattu, begitu Bapak Ibu. Nah, apa perbedaan? Tadi sama-sama ada yang disebut dengan haji qiron dan tamattu. Ada persamaan dan perbedaan, gitu ya. Haji tamattu dengan haji qiron. Kalau haji ifrad udah jelas berbeda. Apa perbedaannya? Haji ifrad tidak ada dam, haji ifrad tidak ada umrohnya di sana. Kalaupun mau umroh setelah hajinya selesai, sangat terpisah. Nah, untuk haji tamattu dan qiron ada persamaan dan juga ada perbedaan, ya. Perbedaannya terletak pada urutan pelaksanaan umroh dan haji. Dalam haji tamattu, umroh dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan haji. Nah, itu disebut dengan haji tamattu. Umroh dulu,
melepas ihram, kemudian melaksanakan haji. Begitu. Untuk haji kiron, umroh dan hajinya bersamaan. Ya, jadi dia setelah umroh tidak melepas ihram dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan persamaannya terletak dari keduanya wajib membayar dam. Baik haji tamatu maupun haji kiron, keduanya wajib membayar dam. Sekali lagi pertanyaan, kenapa harus bayar dam? Ini karena program, karena nusuk, gitu ya. Programnya, jenis hajinya yang dipilih. Kalau memilih ifrad, maka tidak terkena dam. Itu syariat dari Rasulullah. Nah, kemudian secara rinci alasannya kenapa wajib membayar dalam haji tamatu, termasuk haji kiron tadi ya, terutama tamatu karena ini mayoritas dari Indonesia. Kewajiban membayar dam dalam haji tamatu disebabkan karena jemaah haji tamatu telah keluar dari ihram umroh sebelum tahallul tamatu. Karena tadi dia tahallul dulu untuk umroh. Nah, tahallul umroh ini berkonsekuensi kepada dam. Begitu ya. Tahallul tamatu adalah tahallul yang dibolehkan bagi orang yang melaksanakan haji tamatu. Tahallul tamatu terjadi pada saat haji tamatu memotong rambutnya setelah melaksanakan tawaf, ifadah dan sa'i. Nanti ada tahallul tamatu itu atau juga disebut dengan tahallul tsani ya. Nah, jadi sebelum tahallul hajinya itu udah pernah tahallul umrohnya. Ya, itulah yang mengakibatkan programnya. Ya, adapun dalam haji nanti kita bahas juga ada dua kali tahallul ya disebut dengan tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal itu kalau mengambil program langsung tanggal 10-nya Jumrah Aqobah, setelah Aqobah langsung tahallul awal. Nah, tapi kalau mau tawaf ifadah dulu, maka tahallul awalnya setelah tawaf ifadah dan sa'i. Nanti rangkaian tanggal 10 selesai, sampai selesai tawaf ifadah dan sa'i, maka tahallul tsani. Tahallul tsani artinya boleh lagi semua larangan. Sebab tahallul awal itu walaupun larangan sudah boleh, ada satu yang belum boleh, yaitu hubungan suami istri. Ya, tetapi setelah tahallul tsani semuanya sudah jadi boleh. Setelah tahallul tamatu, jemaah haji tamatu boleh melakukan hal yang dilarang selama ihram, seperti memakai wangian, memotong kuku, menikah, menikahkan, dan seterusnya. Itulah kenapa harus membayar dam pada haji tamatu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin kalau belum banyak tergambar, belum banyak terbayang, tidak apa-apa karena kita baru mengenal ya. Mungkin bahasa anak muda mah icip-icip dulu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam tentu saja kita bisa mengikuti manasik ya, manasik haji ketika Bapak Ibu akan berangkat ya, baik melalui KBIH biasanya yang haji reguler atau melalui travel untuk haji khusus atau dulu istilahnya haji plus begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mengikutinya nanti bimbingan dari Pak KBIH maupun dari travel. Namun demikian kita pahami ilmunya dari sekarang itu bagian dari ikhtiar kita memantaskan diri kita untuk bisa diundang oleh Allah ke Baitullah satu saat nanti. Untuk bisa diundang oleh Allah melaksanakan haji atau umroh di jalannya. Demikian, baik kita mulai. Sudah ada yang raise hand. Ibu Yuniarti ya, Insya Allah. Sangat istiqomah Ibu setiap MQ pagi hadir. Ya, hari ini sudah raise hand juga. Silakan Bu. Boleh dibantu Kang Oval atau operator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan keluarga selalu disehatkan dan Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Silakan Bu. Saya belum paham Pak Ustadz. Jadi kan saya belum pernah naik haji juga Pak Ustadz. Misalnya saya tuh ya memang udah berniat ya Pak Ustadz. Dengan kondisi saya seperti ini, nah kaki saya tuh ada bermasalah Pak Ustadz dengan masalah fisik gitu ya. Jalannya agak susah. Nah itu misalnya kan saya tuh kadang-kadang kalau saya umrohnya tuh udah 4 kali ya Pak Ustadz. Jadi saya pas tawaf itu Pak saya tuh pakai kursi roda. Nah, itu kalau misalnya kita naik haji kan itu agak berat ya pas pelaksanaannya. Nah, itu
kita harus bagaimana Pak Ustadz dengan kondisi saya yang seperti ini gitu kalau Baik, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, haji maupun umroh itu ada syarat istitoah. Istitoah itu artinya mampu di jalannya. Mampu itu, saya ulang ya, 3P, ya 3P kata bahasa Sunda. Ya, ya pesak, pasik, pesak, pisik, pase. Ya, pesak ya artinya hartanya ada untuk berangkat, untuk ya bekal, untuk tiket, untuk daftar karena tidak gratis, ya tidak bisa jalan kaki ke sana. Pesawatnya ya tidak gratis, harus pakai pesawat, penginapannya harus dibayar dan seterusnya. ya Visanya harus dibayar dan yang lainnya. Kemudian fisik harus sehat dan fase ilmunya harus paham. Hmm. Nah, alhamdulillah kalau ibu sudah pernah umroh berarti sudah bisa bu melaksanakan umroh ke tanah suci, berarti haji juga bisa ya. Dan sekarang pemerintah juga memberikan fasilitas bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Ya, kemarin saya ikut sertifikasi haji, itu bahkan ada beberapa sesi membahas tentang bagaimana pelaksanaan haji bagi jemaah lansia dan difabel. Ya, ya karena tidak boleh kemudian karena dia sudah lansia, padahal sudah daftar, ini mah udah tua nggak usah haji. Dia udah berniat, ya harusnya difasilitasi. Termasuk juga yang difabel, misalkan ada yang nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa mendengar. Tetap mereka juga punya kewajiban haji dan dalam hal ini pemerintah harus memfasilitasi untuk melaksanakan ibadah hajinya. Nah, maka ya tetap bisa Bu, berbagai cara. Yang nggak bisa jalan bisa didorong, gitu ya. Ada ya kursi roda yang disediakan. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu lihat latar belakang saya Masjidil Haram ya, di lantai ya paling atas itu, ya di paling atas ini ada, ya di sini nih, ini ada area eh, apa mobil mobil seperti mobil golf begitu ya untuk ya dan saya itu pakai seperti mobil golf yang ya memakai mesin dari listrik itu ya untuk memudahkan bagi jemaah yang tidak memungkinkan untuk bisa tawaf secara normal dengan jalan kaki sehingga bisa difasilitasi oleh kendaraan dulu malah kemarin terakhir waktu saya Ramadan eh, ditiadakan dulu. Sebelumnya ada juga skuter, gitu ya. Jadi jemaah yang tidak kuat jalan kaki, dia pakai skuter, tinggal digas saja ya, digas saja ya skuternya, ya maju ya ya untuk tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan bisa dilakukan. Jadi ya sepanjang secara medis menurut dokter aman ya karena haji itu harus sehat, maka ada tahapan-tahapan medis yang dilalui ya mulai dari pemeriksaan kesehatan, kemudian pengambilan atau hasil pemeriksaan itu setelah general check up ada check up juga atau pemeriksaan oleh petugas kesehatan di masing-masing kloter, di masing-masing kota kabupaten kalau yang reguler, sampai nanti juga diperiksa lagi di bandara atau dengan kelengkapan dari administrasi kesehatan tersebut ya. Sudah dipastikan misalkan suntik meningitis, sekarang tambahan lagi dari pemerintah Saudi, beberapa negara termasuk Indonesia ada suntik polio. Itu artinya jemaah haji diharapkan memang bisa melaksanakan hajinya dalam keadaan sehat dan kalau sehat kan bisa nyaman ibadahnya, begitu. ya Nah, tapi kalau misalkan sakitnya yang tidak memungkinkan dan kata dokter tidak merekomendasikan, maka masuk kepada kategori yang manistatoa atau istitoahnya nggak masuk. Mm, Maka gugur kewajiban bagi yang demikian, ya. Nggak mm, kemudian dipaksakan yang sakit berat pun harus haji. Kalau kata dokter ini tidak memungkinkan, maka tidak boleh diberangkatkan. Tapi kalau memungkinkan hanya karena mm, jalan sudah berat, hanya karena tidak bisa jalan jauh, hanya karena memang eh, ada ada kekurangan dari sejak lahir begitu. Nah, pemerintah ya memfasilitasi di Indonesia itu difasilitasi ya tentang bagaimana penanganan jemaah haji yang lansia dan difabel. Lansia artinya yang sudah usianya sepuh tentu sudah tidak bisa jalan normal, kalaupun jalan rata-rata harus didorong. Dan yang difabel, ya difabel yang tadi mungkin ada yang tunarungu, tunadaksa, tunanetra, itu pun tetap difasilitasi untuk berhaji.
Begitu Ibu Yuniarti ya. Baik, kita Ya, saya lanjutkan. mau bertanya lagi boleh Pak Ustadz? Kan saudara saya tuh ada yang mau naik haji ya Pak Ustadz. Ya, Tiba-tiba dia diperiksa itu dia dokternya di Indonesia itu nggak tahu dia bahwa hamil itu gimana Pak Ustadz? Kemudian dia berangkat ke Mekah, tiba-tiba dia udah 9 bulan tuh kehamilannya itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi batal hajinya ya Pak Ustadz. Jadi harus ya, balik lagi. ya, termasuk hamil itu tidak direkomendasikan untuk melaksanakan haji. Bukan karena hajinya sebenarnya ya, karena haji kan syariat, sebenarnya bisa siapa saja. Tapi untuk keselamatan biasanya, ya penerbangan itu bagi orang yang hamil itu tidak direkomendasikan untuk melakukan penerbangan. Karena Hmm. bisa keguguran tuh, gitu ya. Bisa Ya. keguguran. Jadi itu sebagai langkah antisipatif sebenarnya dari pemerintah kita Hmm. lewat lewat Departemen Kesehatan ya. Tidak rekomendasikan bagi yang hamil. Jadi gimana udah berangkat, udah sampai sana, tidak kecek. Ya sebenarnya secara hukum fikih nggak ada masalah ya. Selama rukun dan syarat terpenuhi untuk melaksanakan ibadah haji, secara hukum fikih nggak ada masalah. Ya. Tapi tadi itu sebagai antisipasi saja, karena bagi wanita hamil itu kenapa dilarang, baik haji maupun umroh sama Bu, karena khawatir membahayakan kepada janinnya. Dan kalau terjadi apa-apa, maka itu berpengaruh tidak hanya kepada bayi, tapi kepada ibunya juga. Ya kan itu lebih madorot nantinya. Hmm. Sehingga eh, ya apa dapul masajid, dapul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih. Bagaimana menutup eh, bahaya yang lebih besar itu lebih didahulukan daripada manfaat di depannya. Begitu dalam kaidah usul fikih. Nah, sehingga Hmm. itu yang terjadi Bu, kenapa yang hamil itu tidak direkomendasikan. Tetapi kalau kemudian, wah ini udah lolos nih, ternyata juga sehat, kehamilannya juga bagus, Ya, Pak Ustadz. di pesawat Pak Ustadz, tidak ada jejak kolom masalah, atas jawabannya. secara hukum tinggi Assalamualaikum nggak ada warahmatullahi masalah. wabarakatuh. Itu Bu ya. Ya, jejak kolom atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yuniarti ya. Oke, kita lanjutkan. Ada masih banyak pertanyaan ini. Ya, dari Bunda Farik ini yang pekan lalu ya, izin saya jawab dulu. Bunda Parik izin bertanya, berangkat umroh diberangkatkan saudara dengan jaminan segala pembiayaan. Oh, ini Masya Allah ya. Ini berangkat umroh dan ada yang membiayai. Itu maksudnya. Tapi orang tersebut masih punya tanggungan hutang. Bagaimana sebaiknya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Kan ada yang membiayai umroh, ya Alhamdulillah ya. Udah umroh saja ya. Berarti ada rezeki ini dari Allah. Bagaimana hutangnya? Ya bayar ya. Hutangnya bayar. Minta ke Allah nanti di tanah suci. Ketika umroh itu mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Begitu. Jadi tidak terhalang hutang ya kalau bagi yang mau umroh. Begitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah haji Poroda termasuk melanggar hak orang lain? Karena orang lain ngantri, Poroda nggak ngantri. Ya, ini memang masih jadi polemik hari ini tentang furoda. Furoda itu hampir sama dengan istilah ifrad ya. Haji yang dilakukan secara mandiri, sendiri. Artinya furoda ini di luar program pemerintah. Biasanya ini agak agak rumit karena eh, tidak melibatkan resmi kuota pemerintah. Biasanya antar travel Saudi yang punya jatah, punya kuota perusahaan swasta itu eh, apple to apple-nya gitu ya sama-samanya kerjasamanya dengan di Indonesia juga perusahaan travel swasta. Nah, sehingga dapat visa demikian dan bisa berangkat. Hanya ini sangat gambling, sangat khawatir. Karena sekarang ini kan pemerintah Saudi sedang sangat memperketat. Saya baca di berita minggu lalu saja ya, sepekan yang lalu itu sudah 16.000 yang ditangkap mereka yang ingin melaksanakan haji tapi ilegal. Jadi kalau saya sih menganjurkan jangan coba-coba gitu ya. Nggak usah lah, lebih baik yang resmi saja. Kalaupun ingin berangkat haji dan sudah tidak kuat ya sama, semua kaum muslimin juga ingin berangkat haji. Semoga dengan sabar menunggu, harus menunggu sampai 7 tahun yang haji khusus, sampai 15-20 tahun yang hari reguler. Insya Allah niatnya sudah sampai. Kita nunggu saja dengan sabar. Semoga kesabarannya juga jadi amal soleh. Lalu kemudian
Sambil menunggu juga, sambil belajar ilmunya, sambil pahami manasiknya, sehingga pada saat belajar berangkat, pada saat diundang oleh Allah, kita juga sudah siap dengan ilmunya. Yang kita lakukannya itu benar melaksanakannya, Masya Allah ya. Begitu, kalau saya termasuk yang tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena khawatir. Mungkin ada beberapa travel yang berani melakukan itu. Tentu silahkan. Itu pilihannya dan harus sangat siap dengan segala konsekuensinya. Ya, kalau juga bisa sampai berangkat, ya sekali lagi haji ini undangan Allah. Ya, tapi tidak semua yang diundang itu kemudian menjadi baik karena kembali semuanya adalah ada di tangan Allah setiap ibadah kita. Begitu. Lanjutkan dari FB Ikasar dari Facebook ya. Perbedaan haji ifrad tidak ada dam, sedangkan tamatu dan kiron harus membayar dam. Iya betul, benar ya. Jadi ifrad itu kenapa tidak ada dam? Karena ifrad itu hanya khusus haji, tidak ada umrohnya. Kalaupun mau umroh nanti setelah hajinya selesai. Jadi tidak terkait antara haji dan umrohnya. Tetapi kalau tamatu maupun kiron itu ada umrohnya. Ya, kalau tamatu umroh dan hajinya, maaf kalau kiron umroh dan haji yang digabung, ya dalam satu waktu tanpa melepas ihram. Kalau tamatu umroh dulu, tapi umrohnya umroh rangkaian haji. Ya, umroh rangkaian haji sehingga ketika setelah umroh itu dia tahalul. Nah, karena tahalul itulah dia berpakaian biasa dan sebagainya, maka terkena dam nusuk, gitu ya, terkena dam nusuk. Itu perbedaannya ya dari untuk FB Ikasar. Oke, dari Nopianti 738. Mau tanya Ustadz, kalau haji tamattu boleh melaksanakan umroh berapa kali? Ini pertama kalau umroh hajinya, umroh tamattunya, umroh yang itu bagian dari nanti eh, rangkaian haji dan umroh yang tidak terpisah dengan haji, maka satu kali. Nah, yang ada perbedaan adalah di umroh sunnah. Selama di Mekah ini masih ada waktu nih, ke tanggal 8 masih 2 pekan lagi. Bolehkah umroh sunnah? Ini yang terjadi perbedaan. Sebagian pendapat oh tidak. Tidak ada umroh dalam haji, kecuali umroh untuk haji tamattu. Sehingga ada yang tidak umroh lagi. Udah umrohnya sekali, nanti ihram lagi untuk haji. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang juga melaksanakan tetap umroh, disebut dengan umroh sunnah. Sambil nunggu tanggal 8, ada kesempatan nih untuk umroh. Dia pergi keluar tanah haram, pergi ke Tanim atau Jironah Mikot di sana, ngambil ihram lagi, lalu tawaf sa'i sampai tahlul, niatnya umroh sunnah. Ini pun ada yang melakukan dan secara hukum boleh, namanya juga sunnah. Begitu, dan mengambil ini silakan. Gitu ya. Jadi ini ada perbedaan pendapat memang. Ya. Mengambil itu silakan. Ya, meyakini bahwa itu bagian dari ibadah sunnah saja. Namanya sunnah bisa dilakukan, bisa tidak. Bagi yang akan melakukan, silakan, tidak usah dilarang. Yang tidak melakukan juga tidak usah dipaksa. Ya, tergantung keyakinan masing-masing. Yang jelas untuk umroh hajinya, sebagaimana pertanyaan dari Nopianti tadi, satu kali ya umroh ketika awal masuk kota Mekah. Bisa sekali lagi melalui bin Ali yang berangkat dari Madinah atau melalui Yalamlam ketika melalui Jeddah ya pesawatnya. Kemudian lanjut dari IG Yosni Nurbaiti 89. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika punya rezeki apakah harus melunasi hutang dulu atau lebih baik daftar haji dulu? Ya, hutang lebih wajib. Ya, haji itu bagi yang mampu. Kalau masih punya hutang, apalagi hutangnya banyak, maka kategorinya belum mampu untuk bayar haji. Maka lunasi dulu hutang. Nanti setelah hutang lunas, barulah nabung. Karena haji ini akan panjang waktunya sekali lagi. Bapak Ibu daftar hari ini, berangkatnya mungkin bisa 10-20 tahun ke depan. Nah, artinya hutang itu lebih wajib. Bahkan seorang yang mati syahid pun bisa terhalang kalau dia mati dalam keadaan menyisakan hutang. Gitu ya, betapa wajibnya kita membayar hutang. Jadi kalau saran saya, selesaikan dulu hutangnya. Lalu bagaimana kalau hajinya berhutang seperti pertanyaan pekan lalu ya.
Nah, boleh selama memang dia punya estimasi bayar. Misalkan untuk ada beberapa bank yang menawarkan proses misalkan peminjaman uang muka. Ya, jadi untuk uang mukanya saya nggak tahu berapa sekarang ya. Tahun-tahun lalu misalkan 25 juta. 25 juta ini dibayarin bank dulu. Lalu nyicil ke bank. Ada mungkin setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Boleh ya. Sepanjang kita punya estimasi untuk membayarnya. Gimana punya estimasi? Punya penghasilan yang kita prediksi secara rutin untuk bisa membayar. Contoh misalkan Bapak Ibu yang ASN ya, pegawai apa aparatur negara atau pemerintah gitu. Kan sudah punya gaji tetap tiap bulan. Kita sudah menyisihkan, misalkan gaji nih 5 juta atau 10 juta. Setiap bulan sisihkanlah 1,5 juta untuk nyicil uang muka haji tadi ke bank. Boleh ya. Karena nanti juga kita harus melunasi pada tahun pemberangkatan. Kalau haji reguler berangkatan 20 tahun ke depan, sekarang 2026, berarti 2046 nih berangkat. Nah, 2046 itu ada pelunasan di tahun itu berapa harganya dari uang muka tadi. Tapi dengan kita melakukan uang muka, kita sudah punya porsi. Itu yang penting sehingga kita tercatat menjadi calon jemaah haji. Artinya juga kita sudah memiliki niat yang kuat untuk melaksanakannya. Begitu Bu ya. Kalau tidak punya estimasi untuk bayarnya, dari mana nanti cicil di mana we gitu ya. Nah, saya enggak bisa ya. Sebaiknya harus punya itu, dan biasa bank juga nggak ngasih kalau yang nggak jelas nantinya jaminannya nggak jelas, nanti sumber cicilannya dari mana. Tentu secara aturan perbankan ada perhitungan-perhitungan, dan juga tentunya sangat diutamakan, dan pemerintah juga sudah menentukan harus melalui bank syariah, bukan bank yang konvensional ya. Untuk haji itu melalui bank syariah. Silakan, bank syariah kan banyak, tidak hanya satu bank mana saja, tapi itu harus bank syariah, bukan konvensional. Begitu, terima kasih yang sudah bergabung. Ini masih ada pertanyaan di IG, di FB, yang lainnya. Karena waktu kita sudah tepat jam 6, saya kira cukupkan dulu ya. Insya Allah kalau ada waktu besok bisa kita akan lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang tersisa. Semoga apa yang dilakukan menjadi ilmu bagi kita semua. Kalaupun Bapak Ibu belum paham sepenuhnya apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa ya. Kita mulai bahasa anak muda mah icip-icip ya. Perkenalan namanya juga ya. Tentu lebih dalamnya kalau memang Bapak Ibu sudah mau berangkat dan mengikuti manasik, itu akan lebih detail lagi. Tapi istilah-istilah ini mulai kita pahami, mulai kita kenal agar suatu saat nanti Allah mengundang kita sudah familiar dengan aturan-aturan haji seperti ini. Terima kasih dan mohon maaf. Informasi pendaftaran STAI silakan bisa dicari websitenya STAI ya, atau juga bisa menghubungi eh, kontak personnya, bisa menghubungi call centernya di STIDT ya Bapak Ibu. Sekarang ini sudah mulai selesai ya bagi yang sudah rata-rata, sudah beberapa sekolah sudah melakukan apa daftar daftar ke perguruan tinggi, sudah melakukan perpisahan. Jadi kesempatan sekarang ini untuk mendaftar ke perguruan tinggi, termasuk salah satu pilihannya silakan ke STI Darus Tauhid. Dicari saja websitenya, ada Facebooknya, ada IG-nya, boleh di follow gitu ya, STI Darus Tauhid, dan juga bisa mendapatkan informasi secara lengkap di sana. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugoro.